Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus penuhiku, jawabanmu pulihkan, kasih-Mu dinyatakan. Ya Roh Kudus datanglah, Roh Kudus urapiku, rahmatan-Mu berkati, kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya, haleluya, Kau Yesus Allah El Shaddai. Haleluya, haleluya, Kau Yesus Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Datanglah, Roh Kudus penuhiku, jamahan-Mu pulihkan, jamahan-Mu pulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu dinyatakan bagi kami Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus datanglah, kami undang Roh Kudus hadir. Roh Kudus penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu pada malam hari ini. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami, kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya, haleluya, Kau Yesus Allah El Shaddai. Haleluya, haleluya, Kau Yesus Maha Kuasa. Engkau Yesus Maha Kuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Allah El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Maha Kuasa. Engkau Yesus Maha Kuasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau
Engkau Yesus Allah El Shaddai. Haleluya, haleluya. Engkau Yesus, Engkau Maha Kuasa Yesus. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Engkau Allah El Shaddai bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan dengan pujian kami Tuhan. Kami menyembah dengan puji-pujian kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah El Shaddai. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Yesus Maha Kuasa. Terima kasih Engkau Maha Kuasa Yesus. Maha Kuasa. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa. Siapa kami Tuhan? Siapa kami Tuhan Yesus? Kami bukan apa-apa Tuhan. Engkau Allah El Shaddai bagi kehidupan kami. Biarlah kami terus memuji-muji Engkau Tuhan di dalam mulut kami, hati kami Tuhan. Engkau berhadirat di tengah-tengah pujian kami Tuhan, anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang menjadikan, Engkau Allah yang mengabulkan, Engkau Allah yang mengajarkan, Engkau Allah yang menebus dosa kami, Engkau Allah yang mengasihi kami. Siapa kami Tuhan? Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau menaikkan pujian kami terus Tuhan. Kami mau menyanyi Tuhan Yesus. Biarlah terus kami bernyanyi memuji Engkau Tuhan. Biarlah mulut hati kami penuh dengan pujian Tuhan Yesus. Hanya kepadamu Tuhan permohonan kami dan pengharapan kami. Di dalam pergumulan kami, di dalam doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin, amin. Rancangan indahmu, Terima kasih Tuhan. terjadi di hidupku. Engkau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. mari saya undang juga semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar SOG Family Bali. Mari memuji Tuhan, muji Tuhan. Bernyanyilah dengan mulutmu, bernyanyilah dengan hatimu. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bernyanyilah saudara, buat kasih setiamu bernyanyilah, di dalam hidup. bersyukurlah dengan pujian penyembahanmu. Saya ajak saudara semua yang menyaksikan di mimbar layar SOG Family Bali, mari kita menyembah Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku.
ku bersyukur Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan, baik yang onsite, baik yang di mimbar layar HP Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami semua Tuhan. Pakai mulut kami dan hati kami untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Banyak yang Kau perbuat, Benar Tuhan, di dalam hidupku. amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Terima kasih Tuhan. segala Yes, yang ku Engkau Bapa yang mengerti segala keperluan kami Tuhan. kasih-Mu Sempurna nyata dalam hidupku. sembah Tuhan. Syukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Yes, yes, urapan Tuhan turun pada malam hari ini bagi umat-umat Tuhan yang menyembah Tuhan, yang meluangkan waktu pada malam hari ini untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan mau bersekutu dengan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saudara, ucapkan syukur di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Berserulah dengan ucapan syukurmu. Baik engkau di dalam kesusahan, baik kita di dalam pergumulan, tetaplah bersyukur. Naikkan pujian penyembahanmu saudara. tak ada lembah kelam Yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Amin. hatiku takkan getar, sebab ku tahu tanganmu Ku yang menopangku. Benar Tuhan Yesus. ada lembah kelam Tidak ada lembah kelam lewati tanganmu. yang bisa kami lewati tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Hatiku takkan gentar, Sebab Tuhan yang tanganmu yang menopangku. Terima kasih Yesus, sembah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Hanya Yesus, Kau-Nya Tuhan, harapan hidupku. Benar Tuhan, inilah harapan hidup kami, umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Kami naikkan pujian kami dengan bersyukur Tuhan. ku bersyukur. Bersyukurlah. Bersyukurlah pada malam hari ini. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yes, ku bersyukur
Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Inilah umat-umat-Mu Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar SOG Bali Tuhan. Kami semua mengangkat tangan mengucap syukur. Karena hanya kepadamu pengharapan kami Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami tidak bisa hidup dan berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah kegelapan tanpa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih ada pada hari ini. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami terus bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami terus memuji Engkau. Berkata-kata di dalam hati kami Tuhan, karena kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Benar Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Engkau hadir di hidup kami. Terutama bagiku. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kasih sayang-Mu Tuhan adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir. Penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Segalanya bagiku. Benar Tuhan. Yes. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan.
Sembah Tuhan dengan pujian penyembahanmu, saudara. Kasih dan sayangku, benar Tuhan, sumber kekuatan kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes, amin Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kami butuh Engkau Tuhan malam hari ini. Biarlah segala doa-doa kami boleh dimenangkan. Biarlah kami juga dalam doa-doa kami boleh mendapatkan kuasa mujizat Tuhan pada malam hari ini. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kami dapat layak dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat hati kami. Engkau melihat isi hati kami. Engkau melihat pikiran kami Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan mulut kami Tuhan, yang lahir dari iman kami, yang lahir dari hati kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan, maka doa-doa kami pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari sembah saudaraku yang hadir pada malam hari ini di mimbar layar SOG Family Bali. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan Allahmu. Sembah Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Sembah ucapan syukur. Ucapkan syukur atas hidupmu. Ucapkan syukur atas hidupmu. Terima kasih. Katakan sama-sama. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Ini kami Tuhan, umat-umat kesayangan Tuhan, keluarga SOG Family Bali Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami. Kami tidak ada apa-apanya. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Kami butuh Tuhan. Biarlah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, sehingga boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu selalu ada bersama kami. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Yesus. Sembah Yesus, katakan anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes, amin. Semua karena anugerah-Mu, benar Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah dengan segenap hatimu. Anugerah-Mu Tuhan, yes. Kasih sayang-Mu kepada kami adalah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Sumber kekuatan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Sumber kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi kami. Amin. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan.
Sembah Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kalau kami diizinkan Tuhan masih ada pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menerima segala kebaikan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh diam, duduk tenang, memberikan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam perkataan Tuhan mengandung kuasa, janji untuk kehidupan kami pada akhir-akhir ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berikan hati kami yang subur Tuhan, koreksi hati kami Tuhan, karena kami percaya hanya kepadamu kami bawa doa-doa kami bawa segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, biar menyenangkan hati Tuhan, sehingga doa-doa kami pada malam hari ini boleh didengarkan oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah pada malam hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau berkata-kata pada malam hari ini Tuhan. Tuhan sampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu boleh tertanam di dalam hati kami yang subur, dan kami tidak memberontak Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus di dalam hati kami lebih besar kuasanya daripada keinginan daging kami. Ubah kami, tegur kami, koreksi kami Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkata-katalah dan berkata-katalah di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi kita pada malam hari ini di ibadah doa SOG Family Bali ya. Saya mengucapkan terima kasih juga buat saudara-saudara semua yang terus mendukung di dalam pelayanan kami. Dan kami juga bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat bergabung bagi saudara-saudara yang mengikuti di mimbar SOG Family Bali ya, di mana pada malam hari ini kita akan belajar di dalam ibadah kita, yaitu di dalam ibadah doa ya, setiap hari Rabu. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku semua yang baru pertama kali hadir. Ya, biarlah firman kebenaran Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bukan orang-orang yang cengeng, kita bukan orang-orang yang melempem, tetapi kita orang-orang yang mau berproses, mau belajar. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat bertemu kembali untuk keluarga besar ya, keluarga besar SOG Family Bali. Baik itu yang di Kalimantan, Batam, ya luar biasa puji Tuhan, Samarinda, NTT, Papua, bahkan sampai di Ambon, Jakarta, Bandung, Surabaya, ya bahkan sampai ke mancanegara, ya di Singapura dan di Amerika Selatan, di Chili. Terima kasih, itu semua karena anugerah Tuhan atas dukungan dan support, dukungan teman-teman atau keluarga semua SOG Family Bali yang terus mendukung kami di dalam pelayanan kami di mimbar layar HP SOG Family di TikTok. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, tema pada malam hari ini di ibadah doa kita adalah ya, kenapa doa kita tuh tidak dijawab oleh Tuhan ya.
Jadi ini memang benar-benar harus diperhatikan ya. Jadi benar-benar warning ya. Warning ya, kalau kita bicara dengan kata-kata warning, kita sudah bicara mengenai tentang message ya. Pesan Tuhan ya. Perhatikan ya, perhatian ya. Doa saudara dan saya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara mengenai tentang doa, kalau ada doa yang tidak dijawab, berarti ada doa yang dijawab. Ya, saya yakin semua saudara-saudaraku semua dimanapun berada, terkhusus keluarga besar SOG Family Bali, pasti punya pokok-pokok doa. Ya, pasti. Kalau saudara tidak memiliki pokok-pokok doa, ya berarti luar biasa. Ya, berarti doa saudara, setiap saudara berdoa langsung dikabulkan. Setiap berdoa langsung dikabulkan. Waduh, sakti sekali. Saya malah mau minta didoakan juga kalau ada seperti itu. Ya, tetapi saya percaya umat-umat Tuhan bukan hanya mendengarkan yang enak-enak saja, tetapi kita juga bisa belajar kenapa ya, mengapa ya doa itu Tuhan tidak akan jawab ya, tidak akan mau jawab doa saudara dan saya ya. Kalau Tuhan itu suka ya, Tuhan itu paling suka untuk memberkati. Tuhan itu suka sekali ya, memberikan mujizatnya untuk saudara dan saya. Tuhan itu mendengar doa saudara. Ya, tetapi kenapa Tuhan tidak melakukan pertolongannya atau Tuhan tidak menjawab doa saudara dan saya? Ya, kita bisa belajar ya di Yakobus 4. Ya, di Yakobus 4 ayat yang pertama. Ya, saudara bisa catat ya. Kenapa ya doa atau Tuhan tidak menjawab doa kita? Ya, saya ambil di sini 4 poin saja ya. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak, tetapi saya ambil yang paling penting-penting saja ya. Gak usah kemana-mana, ini berdasarkan dari kehidupan kita sehari-hari, kehidupan saya ya, kehidupan keluarga saya, bahkan kehidupan orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin ada di kehidupan saudara semua ya. Jadi ada 4 poin ya yang kita perlu belajar mengenai kenapa Tuhan tidak menjawab walaupun Tuhan Yesus mendengar doa saudara ya. Kalau Tuhan itu suka memberikan pertolongan ya. Kenapa? Ketika kita ditolong oleh Tuhan ya, maka itu bisa menjadi kesaksian untuk saudara dan saya. Kita bisa bersaksi. Jadi tidak mungkin ya Tuhan tidak menjawab atau tidak menolong saudara dan saya. Tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin, saya pastikan 1000% kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kesehatan ya. Karena di Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah sumber dari segala sumber, sumber pengharapan, sumber kesembuhan ya. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan ya segala kebutuhan kita ya. Tetapi ada doa yang Tuhan sendiri mendengarnya, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa atau tidak menolong, tidak menjawab doa saudara dan saya. Saya ambil 4 poin saja malam hari ini ya. Kita baca di Yakobus 4 ayat yang pertama ya. Ini perikopnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia ya. Yang pertama ya, kenapa ya Tuhan
tidak menolong saudara dan saya, tidak menjawab doa saudara dan saya, karena di dalam kehidupan diri saudara dan saya penuh karena ada hawa nafsu. Ya, karena ada hawa nafsu. Ya, kita sebagai manusia pasti memiliki hawa nafsu. Ya, rasa ingin memiliki, ya, hawa nafsu. Ya, sedangkan hawa nafsu ini hati-hati, sangat berbahaya sekali, ya, karena beda-beda tipis dengan yang namanya keinginan. Ya, hawa nafsu adalah sesuatu hal yang kita tidak pernah bayangkan, tetapi kita melakukan itu, yang dimana hawa nafsu ini sudah pasti akan membuat kita tidak didengar doa-doa kita. Ya, kita baca di Yakobus 4 ayat yang pertama. Ya, demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa, ya, dan pertengkaran di antara kamu? Ya. Terus, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, doa kita tidak akan bisa dijawab, doa kita tidak akan bisa dikabulkan Tuhan kalau di dalam diri kita memiliki hawa nafsu. Ya, di Yakobus dikatakan kalau kita memiliki hawa nafsu sudah pasti, ya, kita akan suka sekali dengan pertengkaran, ya, suka sekali dengan keributan, ya, suka sekali dengan pertengkaran, ya, bahkan, ya, itu berjuang di dalam tubuh kita, ya, yang suka bertengkar, ya. Yang pasal yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Ya, biasanya orang-orang yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan, biasanya pasti akan nyala-nyalain Tuhan. Ya, itu sudah pasti akan menyala-nyalakan Tuhan. Ya, hawa nafsu. Ya, orang yang suka bertengkar, suka buat keributan, ya, tidak pernah ada damai di dalam hati, ya, selalu menyalahkan orang lain. Ini cenderung orang-orang seperti ini ketika doa-doa mereka atau pergumulan mereka tidak dijawab oleh Tuhan, maka Tuhan akan disalahkan. Ya, hati-hati saudara. Ya, hawa nafsu ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, saya berdoa pada malam hari ini, ya, saudara bisa belajar dan saudara bisa menekan keinginan-keinginan daging saudara, hawa nafsu saudara, ya, ingin memiliki sesuatu yang memang bukan kehendak dari Tuhan, ya, mengikuti keinginan daging, keinginan hawa nafsu, yang dimana, ya, ujung-ujungnya doa saudara tidak akan dijawab. Ya, yang pasal yang kedua, ya, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang memiliki hawa nafsu, seperti yang saya katakan tadi, dia adalah orang-orang yang memang tidak suka damai. Ya, orang yang selalu bikin ribut, ya, orang selalu bikin pertengkaran, baik itu di kantor, baik itu di rumah, ya, di dalam rumah tangga, ya, di dalam pergaulan, dimanapun, ya, orang-orang yang suka bikin ribut, orang suka bikin onar, ya, adalah orang-orang yang tidak mungkin saudara doanya bisa dijawab oleh Tuhan. Ya, ketika orang-orang model seperti ini yang memiliki hawa nafsu pertengkaran, ya, membenci, ya, terus suka menghakimi, ya, suka ingin memiliki hak orang lain, ya, bahkan
ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan di Alkitab dikatakan akan cenderung membunuh saudara. Hati-hati saudara. Ini sangat berbahaya sekali di dalam kehidupan saudara dan saya. Hawa nafsu. Ya. Akhir-akhir ini banyak juga yang konseling ya masuk ke saya mengenai tentang keributan, pertengkaran di dalam rumah tangga. Ya. Akibat hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol, ya. Ingin memiliki kepunyaan orang lain, ya. Hati-hati saudara. Orang-orang yang memiliki hawa nafsu seperti ini adalah orang-orang ketika dia tidak mendapatkan apa-apa, ya, dia pasti akan membuat keributan, dia pasti akan membuat pertengkaran. Bahkan di Alkitab dikatakan dia bisa sampai membunuh. Ya, dia bisa sampai membunuh. Ayat berikutnya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, sudah jelas ya. Ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, ketika kita tidak berdoa, ya sudah pasti. Ya, apalagi ketika kita berdoa. Ya, orang yang berdoa saja ya belum tentu bisa mendapatkan apa-apa, apalagi yang tidak berdoa ya. Itu sudah jelas ya. Di dalam tidak berdoa pun sudah pasti tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Ya, pasal yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Di Alkitab dikatakan doa yang salah. Berarti kalau kita berbicara mengenai tentang doa yang salah, berarti ada doa yang benar. Ya. Seberapa banyak saudaraku pada malam hari ini yang ingin doanya benar? Ya, seberapa banyak saudaraku pada malam hari ini ya, di dalam doa-doanya, di dalam pergumulannya melakukan doa yang benar sehingga Tuhan segera menolong saudara dan menjawab saudara. Ya. Ada doa yang salah. Ya. Alkitab berkata, ya, sama seperti kita diajarkan sebagai seorang prajurit, ya, sebagai seorang tentara. Kita harus belajar. Kita harus belajar di proses, kita harus belajar untuk menjalaninya semua sehingga kita setelah selesai menjalaninya semua, maka sesuatu akan datang kepada kita yaitu kelulusan, saudara. Ya. Kita harus jujur pada diri sendiri, ya. Di firman Tuhan dikatakan, ya, kamu berdoa tapi nggak dapat apa-apa. Karena apa? Di dalam hati saudara dan saya penuh dengan hawa nafsu. Ya, mari kita koreksi pada malam hari ini. Di dalam hati kita, ya, di dalam pikiran kita, ya, apakah di dalam hati kita memiliki hati, pikiran, hawa nafsu di dalam kehidupan kita. Ya. Tidak semua atau tidak selamanya apa yang saudara inginkan adalah kehendak Tuhan. Ya, hati-hati dengan hawa nafsu. Ya, saudara ingin memiliki sesuatu, saudara ingin mengingini sesuatu yang dimana keinginan daging saudara yang membuat saudara mengingini sesuatu sehingga hawa nafsu saudara naik, mengabaikan kebenaran firman Tuhan, main terobos aja, main sikat aja, ya, sehingga saudara ya mengalami ya di dalam satu Tuhan izinkan dalam satu pergumulan, maka jawab doa saudara tidak akan pernah dijawab. Ya, yang pertama, ya, penyebabnya adalah karena hawa nafsu saudara. Ya, mari koreksi diri, introspeksi diri, ya. Apakah kita di dalam hati kita ya memiliki hawa nafsu daging kita yang dimana ya roh dan daging tidak bisa bersama atau bersatu. Ya, yang kedua,
ya, memiliki niat jahat di dalam hati. Ya, kita baca di Mazmur. Ya, kita baca di Mazmur. Mari saudara ya, kita baca di Mazmur 66. Ya, di Mazmur 66 ayatnya yang ke-7 ya. Faktor kenapa ya doa tidak dijawab. Yang kedua adalah karena niat jahat di dalam hati. Ya, kita baca di Mazmur 66 ayat yang ke-17. Ya, demikian firman Tuhan. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Ya, ini Raja Daud ya. Daud berkata, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Ya. Yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, perhatikan ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Kalau di dalam hati saudara punya niat jahat, Tuhan tidak akan dengar saudara. Ya. Yang ke-19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Jadi sebenarnya Tuhan itu mendengar setiap doa saudara dan saya. Tuhan itu sudah mendengar sebenarnya. Ya, Tuhan itu sudah mendengar. Ya, tetapi karena kita di dalam hati kita punya niat jahat, maka doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Karena Tuhan Maha tahu. Ya, Dia bisa melihat ke dalam hati kita, ya. Yang ke-20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Ya, Daud berkata, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ya, kita bisa belajar ya, Saul, ya, Raja Saul, raja bangsa Israel, ya, memiliki niat jahat kepada Daud. Ya, walaupun Daud sudah mengalahkan Goliat dari bangsa Filistin, bahkan Daud sampai dielu-elukan, sampai disanjung-sanjung oleh rakyat bangsa Israel. Tetapi Raja Saul memiliki niat di dalam hati karena cemburu, ya, karena melihat Daud hanya seorang gembala, ya, hanya beberapa ekor bisa mengalahkan Goliat yang besar, ya, bangsa Filistin, ya. Akhirnya di dalam Raja Saul ini timbul pikiran niat untuk membunuh Daud. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutuk Daud. Tuhan mengutuk Saul, ya. Kenapa? Karena Saul memiliki niat jahat terhadap Daud. Bahkan di Alkitab dikatakan istri-istri Saul diperkosa di depan mata Raja Saul. Dan bangsa Israel juga hancur, saudara. Ya, mari kita introspeksi diri, ya, ke dalam diri kita. Saya tidak tahu bagaimana hati saudara, ya, saya tidak tahu juga bagaimana hati istri saya, istri hati anak-anak saya, ya. Mari kita introspeksi diri, ya. Apakah kita punya niat jahat di dalam hati kita, ya? Dalam keluarga, ya. Mungkin di dalam keluarga, ya, jangan punya ada niat jahat, ya. Suami punya niat jahat sama istri, ya. Istri juga jangan pernah punya niat jahat sama suami, ya. Di dalam kantor, ya, di dalam urusan
pekerjaan, di kantor, usaha, ya. Jangan pernah punya niat jahat di dalam hati kita, ya. Karena ketika kita memiliki niat hati yang jahat, maka doa kita tidak akan bisa dijawab, saudaraku. Ya. Tuhan itu mau loh, ya. Tuhan Yesus itu mau loh mendengar doa-doa kita. Ya, bahkan Dia mau memberkati saudara dan saya. Ya. Mau. Dan Tuhan suka memberkati saudara dan saya. Ya. Tuhan mau memberkati supaya ketika kita diberkati, kita bisa menjadi saksi untuk orang lain atas pertolongan Tuhan. Ya. Saul kerajaannya hancur, punya niat jahat ingin membunuh, ya. Terutama juga di dalam keluarga, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Jangan ada niat jahat apapun, ya. Sejahat-jahatnya, ya, sekasar-kasarnya suamimu tetap suamimu, ya. Jangan kamu punya niat jahat untuk menghabisi, ya. Bahkan engkau para istri, suami-suami, ya, jangan pernah kau punya niat jahat untuk menghabisi istrimu, ya. Karena akhir-akhir ini bukan hanya kepada orang-orang Kristen saja, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun banyak yang melakukan seperti itu, ya. Suami membakar istri, ya, istri membunuh suami, ya, memberikan racun dalam minumannya, semua karena timbul niat jahat di dalam hati. Ya. Seberapa persoalan di dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa. Ya, percekcokan itu hal yang biasa. Tetapi saya katakan, ya, jangan pernah terlintas sedikit pun punya niat jahat di dalam hati saudara. Karena niat jahat, ya, seperti Daud di Mazmur Daud katakan, ya, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, ya, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, saudara. Ya, yang kedua, ya, jangan punya niat jahat. Ya, jangan punya niat jahat. Yang ketiga, ya, hubungan yang rusak di dalam suami istri, ya. Di dalam Alkitab juga dikatakan, ya, ketika ada sepakat, ketika ada keharmonisan di dalam keluarga, maka berkat itu akan diperintahkan turun di dalam keluarga itu, ya. Hubungan suami istri rusak. Ya, kita baca di 1 Petrus 3 ayat 7, ya. 1 Petrus 3 ayat ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, ya. Demikian firman Tuhan, ya. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jika pada malam hari ini saudara-saudara, ya, ada yang sebagai suami, ya, hiduplah bijaksana. Ya, hiduplah bijaksana. Ya. Kasihilah istrimu, ya. Jangan kasar terhadap istrimu. Ya. Jangan mentang-mentang kamu saudara laki-laki, ya, kita bisa seenak-enaknya berbuat sesuatu, ya, kasar terhadap istri. Ya. Yang menghambat doa kita bisa dijawab Tuhan, ya, karena hubungan suami istri yang gak beres, ya.
Suami-suami harus hidup bijaksana, ya. Harus bisa pandai, ya, membawa keluarganya dengan kebaikan, mengajarkan dengan kebaikan. Ya, mengajarkan dengan kasih. Ya, bukan dengan akal pikiranmu, bukan karena kemampuanmu, ya. Suami istri harus hidup rukun, ya. Akhir-akhir ini juga banyak yang konseling kepada saya mengenai tentang hubungan pemulihan keluarga. Ya. Hampir rata-rata, ya, faktor-faktor rusaknya hubungan keluarga adalah karena ekonomi. Ya, bahkan di Alkitab dikatakan, ya, Tuhan sendiri menyandingkan dirinya dengan uang, ya. Ketika engkau menyandingkan dirimu Tuhan dengan uang atau dengan mamon, engkau tidak bisa menyembah dua-duanya. Harus pilih salah satu antara mamon atau Tuhan. Ya. Dan tidak sedikit juga anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ya, yang memilih hidup karena uang. Terjerumus melakukan segala sesuatu tanpa harus dipikirkan. Ya, karena ekonomi, karena keuangan, ya. Suami-suami mungkin, ya, istri-istri cerewet, ya, galak, yang ngomongin uang. Suami istri nggak jujur soal keuangan, ya. Ini sangat sensitif sekali, ya. Tetapi kalau belajar terbuka di dalam keluarga, percayalah saudara, doamu tidak akan terhalang. Karena Alkitab katakan, ketika di dalam rumah ada kesatuan hati, ya, maka berkat itu akan diperintahkan datang ke dalam rumah itu. Ya. Berantem dalam keluarga itu hal yang biasa. Jangan sedikit-sedikit berantem terus pergi cari penghiburan di luar. Ya. Istri-istri juga sama, ya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu karena ia adalah penolongmu, ya. Jangan bertingkah, ya. Jangan bertingkah mentang-mentang saudara memiliki uang, ya, jadi bisa seenaknya memperlakukan keluarga, istri, anak-anakmu sesuka hatimu. Ingat, kalau waktu susah, istrimu adalah yang menemani kamu. Ya, jangan sudah enak sedikit, sudah bagus sedikit, terus cari pelakor. Banyak yang konseling ke saya, rata-rata hampir 80% rata-rata semua para suami-suami ini bertingkah selingkuh. Ada seorang ibu, ya, nangis-nangis, ya, telepon ke saya nangis-nangis, bahkan sampai masih hamil. Aduh, saya katakan sekali lagi, jangan bertingkah suami-suami, ya. Di sini dikatakan, ya, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ini perintah Tuhan, ya. Ini perintah Tuhan, ya. Seberapapun hebatnya dirimu, seberapapun hebatnya posisimu, seberapapun banyak uangmu, tetap kembali ke firman Tuhan bahwa kita semua adalah anak-anak terang, anak-anak kebenaran yang diajarkan Tuhan untuk kebenaran, ya. Tunduklah, hai dengan suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, hiduplah bijaksana. Ya, istri-istri juga sama. Alkitab katakan, ya, istri yang cakap, ya, adalah istri yang bisa membawa keuntungan. Istri yang takut akan Tuhan adalah istri yang cakap dan akan membawa keuntungan untuk suaminya. Ya. Mulai sama-sama merendah diri. Ya. Tanggalkan ego. Ingat dulu waktu masih makan sepiring berdua. Ya, kayak lagu tuh, ya. Ingat dulu pada saat waktu mau masuk pernikahan, ya. Jangan sudah diberkati,
ya, mulai bertingkah, ya. Istri-istri, ya, suami-suami, saya katakan malam hari ini, ya, jika doamu, ya, mau dijawab oleh Tuhan, hiduplah rukun, ya. Suami-suami, hiduplah bijaksana. Saya percaya ketika suami-suami jujur di dalam segala hal, ya, jujur, terbuka di dalam segala hal, jangan ada pernah disembunyi-sembunyikan kepada istrimu. Percayalah, istrimu juga pasti akan tunduk, pasti akan taat. Ya, makanya suami-suami harus bijaksana. Ya, istri-istri juga sama. Ya, kurang-kurangin, ya, kurang-kurangin itu marah-marahnya, ya, kurang-kurangin itu bawel-bawelnya. Makanya suami-suami pada selingkuh, ya, cari pelakor, ya, sudah gitu baru nangis-nangis, ya. Mari, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, kalau doa saudara mau dijawab oleh Tuhan, yang ketiga, ya, jangan sampai rusak, ya, hubungan suami dan istri, ya. Istri juga jangan punya niat jahat sama suami, ya, udah disakitin, ya, diselingkuhin, ya. Jangan sekali-sekali juga punya niat jahat untuk suamimu, ya. Mulai berdua merendahkan, mulai berdua turunkan ego. Ingatlah dulu, ya, pada waktu masih susah. Ya, ingatlah dulu pada waktu mau masuk pernikahan begitu bahagianya. Ya. Jangan sampai rusak, ya, hubungan suami istri. Ya, kalau hubungan suami istri rusak, maka semua pasti akan kena dampaknya, ya. Kalau suami istri itu harmonis, ya, yang menikmati itu siapa? Ya, yang menikmati itu anak-anak dan cucu saudara. Ya. Ini pun saya belajar, ya. Ini untuk keluarga saya juga. Kita terus belajar, kita terus belajar menanggalkan ego kita, ya, gengsinya kita. Ya. Karena di firman Tuhan dikatakan, ya, faktor-faktor yang menghambat doa kita, ya, hubungan rusaknya suami istri, ya. Bila dua orang sepakat sehati, humanity, itu membicarakan mengenai tentang seorang suami dan istri. Suami dan istri sepakat, ya, humanity, ya, sepakat humanity, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang didoakan. Sepakat, ya. Makanya saudara dan saya harus bisa menciptakan, ya, menciptakan suasana yang harmonis di dalam keluarga, ya, yang menikmati nanti akan anak-anak, yang menikmati juga nanti bahkan sampai cucu, saudara. Ya. Yang keempat, ya, mencari keuntungan yang tidak halal. Nah, ini juga salah satu faktor yang Tuhan juga tidak suka, ya. Mencari keuntungan yang tidak halal atau tidak jujur, ya. Kita baca di Yeremia 17. Ya, Yeremia 17. Kita baca Yeremia 17 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Ya, Tuhan itu yang menyelidiki hati kita. Sehebat-hebatnya kita menyimpan hawa nafsu kita, menyimpan niat jahat kita, menyimpan kebusukan kita, ya, baik suami istri di dalam keluarga, hubungan suami istri, Tuhan tahu. Ya, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, Tuhan akan balas
ya sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya setimpal dengan perbuatannya. Ya, yang ke-11, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya ada banyak ya kita melakukan sesuatu hal-hal yang memang mencari keuntungan dengan cara tidak halal, ya. Kita bukan hanya berbicara dengan kekayaan saja, bukan berbicara untuk kekayaan saja, tetapi kita juga diajarkan bagaimana kita untuk bisa jujur dalam setiap apa yang kita kerjakan. Ya, banyak akhir-akhir ini sekarang ya pembebasan lahan, ya merubah nama akte tanah seseorang, ya supaya mendapatkan keuntungan, ya atau mengurangi harga, ya di kantor pun sama, korupsi, ya. Mari saudara, saya yakin saudara semua paham, ya adalah orang-orang ya Kristen yang dewasa, ya. Jangan pernah punya ya atau niat mencari keuntungan yang tidak jujur. Ya, ketika kita melakukan seperti itu berarti ada seseorang yang kita lukai. Kalau kita melakukan seperti itu berarti ada seseorang yang terluka, yang dimana kita mengambil haknya. Di Alkitab dikatakan, ini ngeri sekali loh saudara ya, seperti ayam hutan yang tidak mengerami, yang tidak ditelurkannya. Jadi bagaimana mungkin saudara bisa mendapatkan keuntungan sedangkan saudara tidak mengeraminya, ya. Saudara tidak mengeraminya, saudara tidak membuatnya, saudara tidak melakukannya, kok saudara tiba-tiba mau dapat untung. Dari mana jalan ceritanya? Pasti saudara melakukan satu perbuatan yang namanya mencari keuntungan dengan tidak halal, yaitu dengan melukai hati orang, ya korupsi, ya menipu di kantor, ya dalam apapun, ya mencari sesuatu yang tidak halal, yang bukan pada porsinya, yang bukan pada tempatnya. Ya, memiliki hak orang lain, mengambil hak orang lain, ngurangin jatahnya orang lain. Oh, banyak saudara. Ya, dan bukan tidak sedikit. Ya. Banyak. Ya. Banyak manusia melakukan seperti itu. Ya. Jangan pernah melakukan atau mencari keuntungan yang tidak halal. Ya. Jauhi saudara. Ya, kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan sudah katakan, ya, yang pertama, ya, jangan ada hawa nafsu. Jangan punya hawa nafsu di dalam hidup saudara. Saya tidak tahu hati saudara, saya tidak tahu pikiran saudara, tetapi Tuhan tahu di dalam hati saudara dan saya, dan Ia akan memberikan balasannya yang setimpal loh saudara. Ya, yang kedua, jangan ada niat jahat. Ya, koreksi dalam hati. Tanya pada diri sendiri. Ya, apakah kita jahat sama keluarga, jahat sama istri, ya, jahat sama orang lain, teman di kantor, ya. Wah, dengar berita kabar, ya, misalnya contohnya kalau dengar kabar, ya, mungkin di dalam grup atau di sosial media, ya, oh bapak ini mengalami sakit, dalam hati syukur semoga aja dia mati. Itu niat jahat, saudara. Ya, jangan, ya. Kalau saudara mau dijawab oleh Tuhan, ya jangan ada niat jahat. Yang ketiga, jangan rusak hubungan dalam keluarga. Ya, suami istri harus sepakat. Ya, suami-suami haruslah hidup bijaksana. Ya,
Istri adalah penolongmu. Jangan semena-mena kau perlakukan istrimu dengan tidak baik, dengan tidak layak. Ya, ingat dulu ketika belum ada dan sekarang sudah ada, siapa yang mendampingi? Hai istri-istri juga, ya, taatlah dan pada suamimu, ya. Jangan pernah punya niat jahat juga terhadap suami, ya. Mulai bersatu, mulai mengkoreksi diri. Ya, kalau saudara melakukan hubungan dalam keluarga suami istri, ya percayalah berkat Tuhan itu diperintahkan langsung turun ke dalam rumah tangga atau di dalam kehidupan suami dan istri dalam keluarga. Ya, saudara harus belajar, jangan rusak hubungan keluarga suami dan istri. Ya, yang keempat, ya jangan mencari keuntungan yang tidak halal. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya saya tidak tahu, ya saya tidak tahu apa isi hati saudara. Saya juga tidak mengerti dan saya juga tidak paham, ya apa yang ada di pikiran saudara. Tetapi jelas dikatakan pada hari ini, ya saudara harus perhatikan, ya doa saudara tidak akan dijawab oleh Tuhan. Walaupun saudara puasa sekalipun. Walaupun saudara puasa seminggu, sebulan, 40 hari, apapun itu, percayalah. Doamu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya, mari saudara, buang semua penghalang di dalam doa kita. Ya, buang semuanya. Ya, jangan ada simpan di dalam hati saudara. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Tetapi Tuhan berkata pada malam hari ini, jangan punya hawa nafsu. Ya. Jangan mengikuti keinginan dagingmu. Jangan mengikuti gaya tren masa kini. Jangan membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan dirimu. Ya, jangan memaksakan kehendakmu. Ya, hiduplah dengan bersyukur. Ya, hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Tidak usah melihat kanan dan kiri. Ya. Karena memiliki hawa nafsu itu akan membuat saudara akan tambah jauh dari Tuhan. Saudara akan terpuruk dan bahkan doa saudara tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Buang semua. Ya, buang semua penghalang di dalam doa-doa kita, saudara. Ya. Buang semua. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Tetapi kalau malam hari ini firman Tuhan tegur hati saudara. Ada yang memiliki hawa nafsu. Ya. Berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan hati saudara. Kalau saudara pada malam hari ini juga ditegur ada niat jahat di dalam hati saudara. Minta sama Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau di dalam hatiku selalu masih ada niat jahat untuk orang lain. Bahkan untuk rekan bisnisku, di dalam kantor, untuk teman, untuk keluarga, untuk orang tua. Memiliki niat jahat yang tidak tulus terhadap mereka. Ampuni Tuhan. Ya. Dan saudara juga yang pada malam hari ini suami-suami hiduplah bijaksana. Jangan kau sakiti istrimu dan istri-istri juga. Ya, takutlah akan Tuhan. Ya, sama-sama merendahkan diri supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Ya, jangan rusak hubungan keluargamu. Jangan rusak hubungan suami istri. Ya. Dan jangan
punya atau mencari keuntungan yang tidak halal. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Jangan menipu. Ya. Perkatakanlah apa adanya. Ya. Jangan mencari keuntungan yang bisa melukai hati orang. Ya. Jangan mengambil keuntungan yang tidak halal. Ya, kita menyakiti orang, kita membohongin orang, kita membodohi orang, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang tanpa kita sadar kita menyakiti hati orang lain. Ingat saudara, ya ingat di Yeremia 10, ya di Yeremia 17 ayat yang ke-10, ya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Saya ulangi. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mari saudara, kita sama-sama merendahkan diri, ya, sama-sama mengaku di depan Tuhan. Ya, kita mau bertobat, kita mau lebih hidup lebih baik lagi. Ya, kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara harus buang semua penghambat-penghambat di dalam doa kita. Percayalah, Tuhan mendengar doamu. Tuhan mau loh, ya, Tuhan mau loh menjawab doamu. Tuhan mau loh menolong saudara dan saya. Tetapi saudara harus bereskan dulu di dalam hati, pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita. Ya. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Ya. Kalau malam hari ini firman Tuhan menegur hati saudara, jangan dilawan. Segera buang saudara. Ya, saya katakan segera buang, segera lepas, buang kepahitan yang suka bertengkar, pemarah, yang suka bersungut-sungut. Buang saudara, buang saudaraku, buang. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara, dan saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran saudara. Tetapi ingat saudara, kita punya Tuhan yang melihat hati, yang melihat pikiran saudara. Ia akan membalas setimpal dengan perbuatannya. Jika engkau baik, jika engkau hidup menurut firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya, maka Tuhan akan menjawab doamu. Begitupun jika saudara tidak ada niat jahat, saudara di hati dan pikiran tidak memiliki niat jahat, Tuhan akan menjawab doamu. Suami-suami mulai bijaksana, bertobat. Suami istri kembali rukun, rujuk, bersehati, berdoa. Tuhan akan berkati dan Tuhan akan mendengarkan doa pergumulan saudara di dalam keluarga.
Ya. Dan saudara tidak mencari keuntungan yang tidak halal. Saudara terus berbuat baik. Saudara berdagang apa adanya. Saudara melakukan bisnis apa adanya. Sesuai dengan maunya Tuhan. Sesuai dengan maunya Allah Bapa. Tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, hidup dari berkat Tuhan, melakukan berkat Tuhan. Saya katakan saudara, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Buang semua yang ada di dalam hati saudara yang bisa menghambat yang menghambat doa-doa saudara. Ya. Saudara harus buang, saudara harus lepaskan apapun itu yang menghambat doa-doa saudara. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ketika engkau merasa seperti itu, saudaraku, menangislah kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Katakan, aku mau merubah Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Berikan hati yang lembut. Berikan hati yang bijaksana. Berikan hati yang penuh sukacita dan penuh kebaikan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kalau malam hari ini kami sudah diajar dan ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami memiliki hati pikiran kami yang damai, yang baik. Ya, sehingga kami bisa mengalami kebaikan Tuhan, sehingga kami bisa mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki pikiran kami Tuhan. Kalau Tuhan menemukan di dalam hati kami masih ada kebencian, masih ada hawa nafsu, masih ada niat jahat, masih ada kesombongan, masih ada iri hati, dengki, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ganti dengan hati yang baru. Alkitab berkata, aku akan mengganti hatimu yang baru. Selama engkau mau berubah untuk lebih baik lagi, Tuhan katakan, Tuhan akan ganti dengan hati yang baru. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, percayalah, semua doa-doamu didengar oleh Tuhan. Tuhan tidak jauh. Dia hanya sejauh doa saudara dan saya. Tuhan tidak jauh. Tuhan bukannya tidak peduli, bukannya tidak sayang, bukannya tidak care dengan saudara. Tetapi Tuhan penuh dengan janji-janjinya. Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Tuhan penuh dengan pertolongannya. Tetapi Tuhan juga mau kita belajar untuk bisa lebih baik lagi. Untuk bisa mengubah hati, mengubah karakter kita. Ya, Tuhan melihat hati. Bukannya Tuhan tidak sanggup. Tuhan sanggup. Bahkan Dia mau memberkati saudara. Dia mau menjawab doa saudara. Supaya kita bisa menjadi saksi untuk orang lain. Kita diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan, supaya menjadi saksi untuk orang lain kebaikan Tuhan atas diri kita. Jangan keraskan hatimu saudaraku. Jangan keraskan hatimu. Minta ampunlah sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu.
Hidupkan Roh Kudus dalam hatimu. Hidupkan Roh Kudus di dalam hatimu. Jangan biarkan Roh Kudus diam di dalam hatimu. Hidupkan Roh Kudus dalam hatimu. Biarlah Tuhan mengganti hatimu, pikiranmu dengan hati yang baru. Biarlah doa-doa saudara boleh dijawab oleh Tuhan, boleh didengar oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Bukannya tangan Tuhan tidak panjang, saudara. Tuhan sanggup karena Dia adalah Allah yang menyediakan segala keperluan saudara dan saya. Jangan dilawan, jangan ditentang, lembutkan hatimu, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan berikan hati yang baru. Hamba berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu, hamba berdoa pada malam hari ini untuk seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar SOG Family Bali. Ya, Tuhan pulihkan hati kami semua Tuhan. Tuhan pulihkan pikiran umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan ganti yang baru Tuhan. Hamba tidak tahu Bapa, Engkau yang tahu segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah turun kebaikan Tuhan atas umat-Mu. Dan ubah hati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa Tuhan untuk pemulihan di dalam keluarga suami istri, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berikan hati yang lembut, suami, istri, anak-anak. Berikan hati yang lembut, ya, dijauhkan dari hati-hati yang keras, ya, sehingga yang bisa menghambat pertolongan Tuhan turun di dalam keluarga, turun atas pemulihan keluarga. Di dalam nama Yesus, Tuhan ganti dengan hati yang baru. Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk keluarga-keluarga suami istri yang baru, ya, sehingga boleh hidup berkenan, boleh hidup menyenangkan Tuhan, baik itu di dalam segala pergumulan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan akan turun atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Bapak Denny, ya, yang mengalami kurang enak badan di dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan terjadi. Berikan hati yang damai, sukacita. Berikan ketenangan pikiran Tuhan. Pemulihan dengan anaknya Bapa. Biarlah komunikasi terus berkesinambungan dan lanjut menjadi baik. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau ganti hati Bapak Denny, anak-anak dan keluarga dengan hati yang mengasihi Tuhan, yang memiliki Tuhan yang luar biasa, yang percaya kepada Tuhan. Biarlah jangan memakai lagi pikiran dan akal kami sebagai manusia, tetapi karena hati yang sudah diperbaharui, kami percaya kesembuhan terjadi. Hamba perintahkan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi atas hubungan Bapak dengan anak. Hamba juga berdoa untuk bisnis dan usaha Tuhan. Hamba juga perintahkan biarlah Tuhan berkati usaha Bapak Denny. Biarlah kami terus belajar, biarlah hati Bapak Denny terus diperbaharui, terus menjadi baru, menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang penuh kasih, ya, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba perintahkan juga mujizat berkat-Mu turun atas keluarga Bapak Denny.
Hamba juga berdoa untuk Ibu Kui Fang Fang yang mengalami sakit GERD. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya kesembuhan terjadi. Hamba perintahkan kesembuhan, mujizat Tuhan, biarlah diberikan kesehatan, tenaga pulih Tuhan, jangan ada drop lagi Bapa. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ibu Kui Fang Fang dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Tuhan pulihkan, tidak ada kuasa roh apapun di dalam tubuh Ibu Fang Fang. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi karena iman Ibu Fang Fang. Maka kesembuhan boleh nyata dalam kehidupan Ibu Fang Fang. Dan hamba juga berdoa untuk pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kelancaran selalu. Biarkan Tuhan berikan jalan yang terbaik dalam pekerjaannya, sehingga mendapatkan pekerjaan yang tepat, yang pas untuk kehidupan Ibu Fang Fang. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus buka jalan kepada Ibu Fang Fang sehingga dapat memiliki pekerjaan yang datang dari Tuhan dan bisa bersama-sama memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hamba berdoa dan hamba perintahkan berkat mujizat-Mu Tuhan turun atas Ibu Fang Fang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Bapak Binsar yang hari ini akan masuk ujian tes kedua kesehatan di Mabes Polri. Hamba berdoa Tuhan, kalau Tuhan sudah sertai Bapak Binsar dari awal pendaftaran, berbagai macam tes sudah dilalui dan berhasil. Hari ini juga Tuhan Engkau terus berada bersama Bapak Binsar, terus mendampinginya dalam pendidikannya, dalam ujian-ujian sehingga lulus dengan baik, sehingga bisa menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami semua. Hamba juga berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang mengikuti di mimbar layar SOG. Diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan ganti semua dengan hati yang baru. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan, kami siap terima janji-janji-Mu Tuhan. Di dalam doa, permohonan dan pergumulan kami, dengan iman dan pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami siap terima, dan kami terima, dan kami sudah terima. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk saudara-saudaraku yang mengikuti di mimbar SOG Family Bali. Ya, kiranya damai sejahtera bagi kita semua, dan saya percaya pada malam hari ini Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Ingat ya, jangan punya hawa nafsu ya. Jangan punya niat jahat. Yang ketiga, jangan bikin ribut di dalam keluarga suami istri ya. Suami harus bijaksana, istri harus taat ya. Yang keempat, jangan tidak jujur dalam pekerjaan atau mencari rezeki yang tidak halal. Maka doa-doamu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.